Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, nanti di YouTube kelihatan. Nanti di syuting kelihatan. Ada atraksi sebentar. Sudah bersih? Pak, udah. Biar lebih semangat saya ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang kita sayangi pengurus Masjid Ta'lim Bintaro ya. Bani Umar. Sok Bu, baru duduk langsung ini ya, telat. Majelis Taklim Bani Umar yang luar biasa bisa menghadirkan ibu-ibu solehah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Di sini mau semua kayaknya ya. Mau terus makan mau, minum mau, surga juga mau gitu ya. Namun hari ini insya Allah pintu surga kita lewat anak-anak kita. Mudah-mudahan ketika beliau memberikan garansi surga untuk umatnya, Allah menyediakan di rumah kita. Dan saat Rasulullah berkata kecuali yang tidak mau, sahabat terheran-heran, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan yang bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maka ketika kita mendidik anak-anak, ikuti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti yang dilakukan para sahabat. Ikuti para salafus soleh, bagaimana cara mendidik anak-anak. Even kita bukan ibu yang terbaik, tetapi ingin menjadi ibu yang baik. Harapannya apa? Harapannya Allah mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi. Karena derajat seorang ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Dan ibu-ibu yang hadir hari ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sampai akhir usia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat berbicara tentang anak, anak itu ada 2 macam. Ada anak biologis apa? Anak kandung. Ada anak ideologis, yaitu anak didik, anak asuh, anak angkat. Keponakan yang kita didik, ajarkan itu anak ideologis. Mengapa? Karena anak itu anugerah dari Allah dan tidak semua orang tua diberi kesempatan memiliki anak hamil, tapi keguguran gitu kan Bu. Ada yang menikah sekian tahun belum dikarunia anak, kenapa? Allah paling tahu. Allah paling tahu diujinya lewat penantian. Karena kalau diuji lewat anak-anak dia belum tentu sabar. Maka saat kita dikasih anak-anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rezeki terindah. Anugerah terbesar yang Allah titipkan di rumah kita. Pertanyaannya, bersyukurkah kita dititipi anak-anak? Bersyukur Bu. Terus anak-anak sudah diberikan yang terbaik? Insya Allah. Ada seorang anak, seorang bapak datang kepada Umar bin Khattab. Bapak ini mengatakan, ya Umar, ini anakku durhaka. Kata Umar, memang kamu sudah memberikan haknya. Lantas anak ini bertanya, ya Khalifah, apa hak anak itu?
Maka Umar menjawab hak anak ada 3. Yang pertama apa? Mendapatkan ibu yang baik. Seorang ibu muslimah yang baik. Yang kedua memberi nama yang indah. Dan yang ketiga mendapatkan pendidikan yang terbaik kata Umar. Apa jawab anak ini? Ya khalifah, aku tidak mendapatkan 3-tiganya. Mengapa? Karena ibuku seorang majusi, dia bukan muslimah. Ibuku seorang majusi, namaku Ja'lan atau Ju'lan yang artinya cecurut. Dan yang ketiga, aku tidak pernah diberikan pendidikan, tidak pernah diajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Berarti kita bertanya lagi nih Bu, anak-anak kita sudah bisa baca Quran atau belum? Insya Allah. Kalau ini wajahnya nggak ada yang punya cucu kayaknya ya. Oh ada yang udah punya cucu, udah alhamdulillah. Saya pikir ibu baru 40-an gitu. Wajahnya seperti 40 ya. Jadi saya bicaranya masih anak-anak gitu ya, nggak menyinggung cucu. Anggaplah kalau saya bicara anak, cucu include di situ gitu ya Bu. Ketika kita dititipi anak atau cucu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita cara menyambutnya. Pertama, bagaimana agar menjadi muslimah yang baik saat lahir. Saat lahir, anak-anak itu diazankan di telinga kanan, diikomahkan di telinga kiri, dan kemudian ditahnik. Apa ditahnik? Ayahnya atau ibunya memamah kurma, kaldunya ditempel pakai ibu jari atau pakai telunjuk. Kemudian ditempelkan ke langit-langit anak atau cucu kita. Namanya ditahnik. Kadang-kadang mohon maaf, ayah itu kalau anak pertama istrinya melahirkan, didampingi sampai ke ruang persalinan. Oke bunda kuatkan, kuat gitu, dikuatkan. Anak kedua diantarnya sampai ke pintu. Bun oke kan? Oke kan? Nah, sampai ke pintu. Anak ketiga sampai di mana? Di restoran saja sampai di gerbang. Bun oke kan? Nah, suaminya ke kantin. Gimana udah melahirkan belum? Udah alhamdulillah. Itu umumnya. Kalau suami di sini kan suami ibu-ibu khusus semua kan istimewa. Nggak ada suami yang begitu kan Bu di sini? Nggak ada. Ibu nggak adanya kenapa agak sedih gitu? Nggak ada. Jadi ada kekuatan tersendiri ketika seorang istri didampingi oleh suami. Tetapi ada suami yang nggak kuat melihat darah istri. Jadi kalau melihat darah istri dia pingsan, kan repot dokternya Bu. Ini ngurusin yang pingsan dulu atau yang melahirkan. Maka perlu dilihat tipe yang seperti apa suami kita. Jadi kalau misalnya kuat, oke, dampingi sampai ke ruang persalinan. Jadi babynya masih merah gitu ya Bu, masih berdarah gitu tuh suami tahu. Agar apa? Agar dia berbakti kepada ibunya. Agar dia tahu waktu dia baru melihat ke bumi, baru terlahir ke bumi, ibunya meregang nyawa melahirkan dia. Karena anak laki-laki milik orang tua. Anak perempuan sebelum menikah milik orang tuanya, setelah menikah dia milik suami. Jadi kalau kita punya suami, ajak untuk melihat bagaimana anaknya lahir agar dia tahu begitu pula saat dia lahir. Jadi ayahnya harus memperhatikan istrinya agar dia sayang kepada ibunya dan sayang kepada istrinya. Jadi kalau di tahnik itu agar rahangnya kuat dan fasih membaca Al-Quran. Gitu. Ketika berumur 7 hari maka dikasih nama, diakekahkan, kemudian digunting seluruh rambutnya dan ditimbang. Yang keempat apa? Untuk laki-laki sunahnya dihitan. Anak perempuan enggak dihitan enggak apa-apa. Sejak 17 tahun ini rumah sakit tidak mau menghitan anak perempuan. Karena ada kasus yang membuat anak perempuan itu
tidak memiliki hawa nafsu karena saat dihitan terlalu panjang klitorisnya gitu. Kalau ibu wajahnya dihitan semua kayaknya. Wajah perempuan dihitan itu berbeda ya. Kalau nggak dihitan tuh Mesir, Saudi, Pakistan, India, Sri Lanka itu nggak dihitan kayaknya. Jadi dia kalau nyambut suami agak agresif gitu. Apa gitu. Kalau kita lah kok bapak pulang. Pakai balsem, nggak enak badan. Itu dihitan biasanya begitu. Kalau yang nggak dihitan dia agresif dikit-dikit gitu Bu. Jadi makanya ada yang mengatakan mubah dihitan, ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena memutus kenikmatan seorang istri saat melakukan hubungan intim. Maka itu 4 yang harus dilakukan. Terus mendidiknya bagaimana? Bukan ketika baby itu lahir saja, tapi sejak dalam kandungan. Ibu kita punya tangan kita ini istimewa. Ngelus-ngelus perut. Coba kalau suami yang hamil, dia lagi di kantor, babynya gerak, dia gak sabar Bu. Diem kenapa sih kan gitu. Ibu tangannya lembut. Ketika dia gerak-gerak, Masya Allah, Subhanallah kan gitu Bu. Maka bagus kalau saat hamil dia perbanyak tilawah. Dia perbanyak zikir gitu. Kenapa? Karena yang pertama diciptakan oleh Allah itu telinga. Nanti ibu yang udah terlanjur, ya anak kita udah lahir semua, buat cucu. Buat cucu diingatkan yang pertama diciptakan oleh Allah telinga, maka dengarkan yang indah-indah, dengarkan yang baik-baik saja. Sharing sedikit, ketika kuliah di Pakistan saya sempat jadi guru Ibu. Saya sempat jadi guru SD, guru TK. Jadi saya menghargai sekali guru-guru di sini, ibu-ibu guru. Yang baru kemarin hari guru ya Bu. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Saya merasakan sekali luar biasa menjadi guru. Suatu hari ada anak didik saya, anak Jepang. Jadi di sana sekolah itu Bu ada campuran gitu ya. Ada anak Jepang dia bilang ke saya gini, Madam, Bu Guru saya bisa perkalian. Anak itu baru umur 3 tahun, 4 tahun lah. Anak kita 3 tahun, 4 tahun bisa apa Bu? Nyanyi gitu kan. Ya mungkin ada hal-hal yang bagus. Ini anak ini 3 tahun, 4 tahun menghadap saya, Bu Guru saya bisa perkalian gitu. Hah? Bisa perkalian? Siapa yang ngajarin? Mama. Karena dia belum fasih menggunakan bahasa Inggris, dia menjelaskannya dengan bahasa Jepang dan saya nggak paham. Saya buat soal Bu 10 dari soal yang mudah sampai soal yang sulit. Dia cuma ngisi. Cepet banget Bu, kurang dari 5 menit dia sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Akhirnya saya penasaran, qadarullah saya dikasih kesempatan pergi haji. Satu apartemen dengan semua mahasiswa. Jadi dikumpulkan di apartemen itu mahasiswa yang dari Jepang, Jerman, Saudi, Pakistan, Mesir digabungin Bu. Langsung yang saya cari yang kuliah di Jepang. Teh, boleh minta resep gak dari Jepang? Oh orang Jepang pelit ngasih resep gitulah intinya. Tapi saya curi satu kata dia. Apa? Orang Jepang itu kalau hamil anaknya diajak ngobrol gitu. Jadi misalnya, nak 1 tambah 1 2 ya sayang ya gitu. Mama ulang lagi 1 tambah 1 2. Kadang-kadang suaminya itu belikan whiteboard. Bun gak ada whiteboardnya dibelikan. Dia nulis di papan seperti ada muridnya gitu. Ibu bayangkan kalau ibu hamil ngomong sendiri suami ketakutan Bu. Kenapa anak istriku jadi ngomong sendiri. Maka akhirnya dicuri sama dia, diganti sama teman saya. Nah yang lurus seperti tiang alif. Yang ada perahu ikannya di bawah 1 namanya ba. Kalau ikannya 2 namanya ta. Kalau banyak namanya sa. Itu diajak ngomong anaknya Bu. Masya Allah qadarullah anak ini umur 3 tahun sudah fasih dan lancar baca Quran. Kenapa? Dari kandungan sudah diajak ngobrol. Telinga yang diciptakan pertama kali sama Allah.
Jadi dengarkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, baca Quran dan seterusnya gitu ya Bu ya. Sehingga dia mendapatkan siraman rohani sejak dalam kandungan. Ibu mau hamil lagi nggak apa-apa. Ya terlambat misalnya gitu ya. Ibu mau hamil lagi boleh. Oh suaminya nggak ada ya Bu. Ibu kenapa jadi curcol di sini gitu ya. Jadi itu pendidikan dalam kandungan. Setelah melahirkan pun sama. Lantas bagaimana kalau anak kita sudah umur sekian, kita ikuti Ali radhiyallahu an. Ali berkata apa? Kata Ali, alimu ajarkan anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Itu pesan Ali ya Bu, didiklah anak-anakmu, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka diciptakan untuk zamannya dan kamu diciptakan untuk zamanmu. Ibu pernah gini enggak? Nah dulu bunda, pernah kan Bu? Dulu bunda tuh jalan dari sini ke sana, kamu cuma segitu aja, astagfirullah. Pernah Bu? Nah, kita lupa ya Bu, kata Ali didik anak-anakmu, ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena kamu diciptakan untuk zamanmu dan anak-anakmu diciptakan untuk zamannya. Jadi kita ngikutin zamannya anak-anak tapi kadang-kadang kita lupa. Seakan-akan anak-anak kita hidup di zaman kita. Dulu nak bunda nyampul sendiri gitu kan Bu. Jalan sendiri, ya Allah ini bunda juga yang nyampulin, ngomel-ngomel nyampulin maaf tuh jalan terus. Nganterin ke sekolah, dulu bunda jalan sendiri, kamu ya Allah diantar jemput, astagfirullah. Tapi tetap nganter, yang pakai mobil nganter, yang pakai motor nganter gitu kan Bu. Anak kita masih disuapin, kita bilang dulu bunda umur kamu makan sendiri, ya Allah. Tapi nyuapin, tetap nyuapin. Itu masih mending ketimbang mohon maaf nyuapin anak-anak sambil marah. Buka mulutnya, buka. Kita merasa buang-buang waktu sama anak-anak, oh salah besar Ibu. Sama anak-anak itu pahalanya besar. Bayangkan kata Rasul apa Bu? Ngajak main anak-anak pahalanya seperti memerdekakan hamba sahaya. Masya Allah Bu. Bersama anak-anak membahagiakan anak-anak pahalanya seperti menangis di tengah malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya kayak gitu tuh Bu. Kalau kita tahu hadis ini kita akan cium anak kita, nyenengin dia. Kenapa? Pahalanya sedahsyat itu. Seperti kita menangis di tengah malam. Jadi kalau meluk, kalau nyium tuh dari hati. Anak bunda udah besar. Tidur kita peluk, pulang sekolah kita cium, berangkat kita peluk. Kenapa? Karena kita tahu pahalanya sekali beritu, sesehebat itu. Ini terkadang anak-anak nangis kalau bundanya berangkat. Mau kemana bun? Mau ngaji, ikut. Mulai. Ada yang begitu Bu. Kenapa galaknya sampai segitunya? Bersyukur dia nangis loh Bu. Bunda ikut, bunda sebentar kok. Nanti kalau bunda pulang, bunda bawain oleh-oleh ya enak kan Bu. Sebentar bunda aku ikut sebentar ya. Ini mulai. Nangis. Itu. Padahal bayangkan kita Bu, kita ditangisi sama dia. Berarti kehadiran kita berharga Ibu. Sekarang kalau misalnya kita mau pergi, nak bunda mau pergi dulu ya. Bunda mau pergi asik bunda pergi. Enak gak Bu begitu? Enggak enak. Kalau dia menangisi kita, oma mau kemana oma? Cucu nangisin kita. Ya Allah berarti berharga sekali kehadiran kita.
Sayangnya banyak orang tua atau oma opanya enggak tahu kalau dia pengen bersama kita. Padahal sebentar sayang ya, sebentar ya gitu. Apalagi ibu-ibu bekerja yang mungkin kuantitasnya enggak banyak. Kuantitas pertemuan dengan anak enggak banyak, jadikan kualitasnya lebih hebat daripada ibu-ibu yang lain. Cuman dia harus berbeda dengan cuman oma opanya. Pelukan dia harus berbeda dari pelukan orang lain. Kenapa? Karena kuantitasnya kita nggak banyak bersama anak-anak. Tapi kualitas pelukan kita, kualitas ciuman kita harus berbeda dari siapapun. Sentuhan kita, mandiinnya itu harus berbeda, Bu. Ini mandiin cepet-cepet, digosok semuanya. Sampai diguyur, anak lelegepan semuanya. Ya Allah. Kenapa? Karena kita buru-buru. Coba kalau kita, anak bunda mandi, tuh sentuhannya. Dia misalnya selesai mandi minta dipeluk. Kalau kita ada waktu kenapa enggak kita peluk? Kenapa kita buru-buru tadi? Karena sepertinya bersama mereka itu buang-buang waktu gitu ya Bu. Nah Ali membagi 3. Nanti kita perhatikan umur anak kita berapa. 0 sampai 7 tahun kata Ali jadikan dia sebagai raja. Raja Bu. Kita penasehatnya. Kalau penasehat itu ketika memberikan nasihat terkadang butuh alasan. Nak jangan main pisau nanti gitu. Itu ada alasannya. Kenapa? Karena 0 sampai 7 tahun mohon maaf selnya belum nyambung semua. Bicaranya harus diulang lagi gitu Bu. Belum nyambung selnya. Kita punya cucu kadang-kadang nanya lagi kan. Ini gimana Oma atau ini gimana Jida, nanya lagi kan. Anak kita kan nanya lagi karena memang selnya belum nyambung. Makanya perintah sholat, melatih sholat ketika 7 tahun ke atas. 0 sampai 7 itu memang waktunya di servis. Dituntun, mama susu mama kita bikinin. Mama pipis mama tengah malam kita antar ke kamar mandi, dianterin. Kenapa 0 sampai 7 itu capek di fisik, capek di badan. Ngantuknya gitu ya Bu ya lebih. Tapi berpikirnya begini Bu, oke mereka yang tidak punya anak tidurnya nyenyak. Ya Bu, yang tidak punya anak tidurnya nyenyak. Tetapi siang harinya dia kesepian. Tidak ada buah hati. Tapi kan Allah kasih ke dia kenikmatan tidurnya nyenyak gitu. Yang punya anak tidurnya kurang nyenyak. Susu mama, susu lagi. Pipis, ya Allah kapan sih tidurnya nyenyak gitu kan ibu-ibu. Memang tidur kita kurang nyenyak tetapi dikasih kenikmatan esok harinya. Dia peluk kita, dia cium kita. Allah itu maha adil. Dikasih kenikmatan di satu sisi, ada kenikmatan yang tidak dia dapatkan di sisi yang lain. Begitu. Maka saat dia membangunkan kita capek di fisik, nikmati. Tatap dia ya Allah, engkau titipkan anak-anak kepadaku ya Allah. Memang untuk mendapatkan kenikmatan bersama anak-anak itu perlu proses. Karena biasanya kalau awal-awal masih kaget-kaget, masih marah-marah ya penasehatnya galak. Mama apalagi gitu. Penasehatnya agak galak gitu. Butuh proses, lihat rasa syukur. Kita belajar dari orang-orang tua terdahulu. Kalau anak kita minta diantarkan ke kamar mandi, kita berpikirnya apa? Alhamdulillah. Dia pipis di tempat yang sudah Allah tentukan. Coba kalau dia pipisnya di selang gitu Bu. Gak jadi kita ngeluh Bu. Alhamdulillah dia bisa bilang Umi susu. Coba kalau dia gak bisa bicara. Oh hilang Bu, keluh kesah kita hilang. Yang ada hanya rasa syukur. Biasanya kalau Desember liburan, lebaran gitu ya kita suka main ke rumah nenek kita kan Bu, ngajak cucu. Nah ini kalau kita jadi oma pun sama. Qadarullah dulu ketika saya bawa anak saya banyak Ibu. Anak saya ada 7, 6 laki-laki 1 perempuan. Dapat perempuan hanya 1, anak ke-6 saja. Dan yang ke-7 Ibu tahu masih umur 7 tahun.
Qadarullah ketika saya berumur mendekati 50 saya hamil. Jadi masih ada yang lucu di rumah. Alhamdulillah. Artinya apa? Allah kalau mau ngasih rejeki dalam bentuk apapun kan gitu Bu. Jadi nenek-nenek yang masih nyanyi saya tuh Bu. Karena saya udah punya cucu 2. Cucu saya dengan anak umurnya hampir sama. Kan sedang menikmati apa yang Allah kasih kan Bu. Nikmati yang Allah kasih. Bersyukur dengan yang Allah beri. Jadi ketika anak-anak saya bawa ke rumah neneknya, ke rumah orang tua saya, anak laki-laki Bu, 5 waktu itu, 5 laki-laki. Itu kipas angin rusak, TV rusak. Anak laki Bu main bola, doang hancurlah kipas angin. Saya bilang sama ibunda saya, Bu maaf ya Bu, anak-anak Fatia nih ngerusak barang-barang gitu ya. Apa komentar ibunda saya? Fat, alhamdulillah anak kamu sehat, bisa lari ke sana kemari. Bayangkan kalau anak kamu lumpuh, bersyukur. Jadi nggak ada kalimat, aduh cucu main deh gitu ya. Kita kan nenek-nenek suka, ya. Kayaknya nginep nih, ya. Pernah ada yang begitu? Bu gitu kan, kita bilang sama ibu kita, Bu anak-anak libur nginep ya, iya tapi hatinya deg-degan. Jangan. Oh dia betah di rumah neneknya, oh kalau libur dia main ke rumah neneknya. Alhamdulillah dia betah di rumah neneknya. Ini kalau anak mantu bawa koper, ya nginep deh. Lama nih. Apalagi kalau dia udah bawa laundry. Aku mau nge-laundry dulu, ya tambah hari lagi nih. Nikmati. Jadi kalau anak cucu lompat sana lompat sini, alhamdulillah. Betapa bahagianya kita dikasih anak-anak yang energik, yang sehat, yang lucu. Kalau dia di tempat tidur, kan begitu Bu. Terus kalau ada di antara kita anaknya punya kebutuhan khusus. Oh Masya Allah, setiap lihat dia Allah yang kita sebutkan Bu. Masya Allah, astagfirullah, Allah terus kan kita sebut. Kenapa Allah titipkan anak-anak punya kebutuhan khusus di rumah kita misalnya? Oh Allah tahu. Enggak semua orang diberikan amanah itu Ibu. Pernah ketika saya melihat sebuah tayangan, ada sekolah anak-anak kebutuhan khusus ya Bu. Ibu ini nangis terus setiap melihat anaknya yang punya kebutuhan khusus. Anaknya dia 3 yang terakhir punya kebutuhan khusus, dia nangis. Tidak lama kemudian ada ibu ayah bawa anak 3-tiganya punya kebutuhan khusus. Dan ayah ibu itu masih tersenyum Bu, gitu. Masya Allah. Akhirnya ibu yang tadi nangis tuh gak jadi nangis. Loh dia aja masih bisa tersenyum ayah ibunya. Padahal anak-anak 3-tiganya punya kebutuhan khusus. Akhirnya apa dia tanya. Ibu ini 3-tiganya putra ibu, putri ibu. Iya 3-tiganya punya kebutuhan khusus. Iya kok ibu masih bisa tersenyum. Ibu masih bisa bahagia menuntun mereka. Saya anak 1 saja punya kebutuhan khusus saya nangis terus. Saya meratapi nasibnya dia bagaimana. Apa jawaban ibu ini yang sempat yang membuat kita meneteskan air mata. Ibu ini bilang, Alhamdulillah. Allah memilih saya menjadi ibu dari anak-anak ini. Allah gak milih yang lain. Allah pilih saya menjadi ibu dari anak-anak ini. Masa dipilih sama Allah nangis. Oh hebat sekali, langsung kita, nih ibu hebat sekali. Kamu masih bahagia kan abang-abangnya normal. Merasakan anak yang sehat, yang lucu. Saya 3-tiganya enggak normal. Tapi kalau ingat Allah yang ngasih. Allah yang milih kita. Masa kita mau marah sama Allah?
Saya bangga dipilih sama Allah jadi ibu dari anak-anak ini di mana yang lain gak dipilih sama Allah. Tapi saya dipilih sama Allah. Jadi kalau kita berpikir saya dipilih sama Allah, memiliki anak sekian, anak begini, oh bahagianya hati kita Bu dipilih sama Allah. Apapun kondisi anak kita maka kita akan merasa bahagia terus. Kalau marah ya wajar, manusiawi gitu ya Bu ya. Ngomel kadang-kadang manusiawi. Karena perempuan apa? Perempuan itu kan cuma ngemil, ngemol, ngomel. Capek dia ngaji ngemil. Akhir bulan, akhir pekan dia ngemol. Ngemol. Ayah kemana ke ya? Ya Allah capek tau ya ngurus anak-anak ya. Ngemol. Capek dia ngomel. Ya Allah ngomel terus. Kenapa? Karena perempuan dalam waktu satu hari berapa puluh ribu kosakata Bu? 20.000 kosakata setiap harinya. Kalau belum ngomel dia sariawan. Aduh ini belum ngomel nih hari ini. Kayaknya terlalu solehah kalau belum ngomel Bu. Aduh gimana. Maka 0 sampai 7 tahun capek di fisik. Terus bagaimana 7 tahun kedua? Kata Ali jadikan dia sebagai tawanan atau dijadikan sebagai tentara. Tentara bagaimana didiknya? Disiplin. Nah waktunya sholat ya, yuk sholat bareng-bareng. Nah kalau udah maghrib TV matikan gitu. Nah kalau perempuan nih belajar nutup aurat. Dilatih puasa, dilatih sholat. Kemudian diusahakan umur 7 tahun sudah bisa baca Quran dan Koran. Jadi baca Quran udah oke, baca Koran juga oke gitu. Itu udah 7 tahun kedua. Kenapa? Karena mendekati masa murahakoh. Apa murahakoh? Mendekati baligh. Baligh itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau barek primer laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan mens. Ini harus yang paling pertama tahu anaknya baligh itu orang tuanya. Sehingga anak tahu kalau lagi mens, lagi habis mimpi apa yang harus dia lakukan tuh ibunya yang pertama tahu. Banyak anak-anak ketika mimpi dia nggak tahu kalau nggak boleh masuk ke masjid. Nggak boleh megang Quran, mandi dulu nak baru boleh megang Quran gitu. Kenapa? Ada seorang ibu, dia cerita kepada saya di salah satu kantor, Bu Fatia alhamdulillah semalam saya ibadah sama suami juga gitu ya. Terus tahajud juga. Dia ceritanya gitu saja Bu, saya bercanda. Masya Allah ya bisa ibadah sama suami sama sekaligus tahajud. Yang penting mandi kan, biasa sebetulnya Bu. Dia kaget tuh, hah mandi? Emang kalau habis berhubungan harus mandi? Ya Allah, ibu selama ini enggak gitu Bu. Enggak mandi. Coba, ada lagi anak-anak ABG ketika dia mimpi basah. Kan kalau habis mimpi basah kan wajib mandi Bu. Dia pun sama, dia masuk ke masjid sholat zuhur, sholat asar, dia enggak mandi. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk hal ini. Mendidik anak itu gampang-gampang susah. Pengennya anak itu solehah atau soleh sendiri ya Bu. Mandi sendiri, baju sendiri, sholat sendiri, belajar sendiri, jajannya sedikit gitu Bu. Itu orang tua. Anak pengennya apa? Pengen banget punya orang tua yang gak usah cerewet, gak usah ngatur-ngatur gitu. Anak-anak pengennya punya ibu cantik, dermawan, ngasih uang jajan banyak, begitu kan Bu. Antara anak sama orang tua beda kan Bu keinginannya. Maka Allah ngasih bocoran di surat At-Taghabun. Surat 46 atau 64. Sebentar saya cek. Boleh tolong dibacakan yang sudah ketemu. Biar dibantu teman-temannya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang dipanggil siapa, Bu? Wahai orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam yang dipanggil, orang yang beriman, Bu. Kenapa iman itu memiliki energi? Iman itu memiliki cinta dan dia naik turun. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kalau lagi bertambah akhlaknya bagus sekali. Tapi kalau lagi turun, akhlaknya juga turun gitu. Maka ketika Allah memanggil kita dengan panggilan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasanganmu dan anak-anakmu adu, musuh bagimu. Musuh ibu. Jadi sama pasangan, anak-anak musuh. Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran mereka berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita. Ibu pernah cekcok sama suami? Oh, ada yang bilang sering, ya Allah. Kenapa kita cekcok? Karena apa yang di pikiran suami berbeda yang di pikiran kita gitu kan, Bu. Suami itu kan pakainya logika. Kita pakainya perasaan. Maka kadang-kadang kita bilang sama suami apa? Ayah kalau ngomong pakai perasaan kenapa sih gitu kan, Bu. Dia nggak bisa pakai perasaan karena dia bermain logika. Terus suami bilang ke kita apa? Bun, mikir Bun, mikir. Kita disuruh mikir kan, yang ada di kepala suami berbeda dengan apa yang di kepala kita. Maka untuk menambahkan sebuah keluarga sakinah, nih yang logika turunin ke bawah sedikit ke perasaan. Kita yang bermain perasaan naikin dikit ke logika. Ketemu tuh, Bu. Ibu perhatikan kalau suami udah nyentuh perasaan kita. Kita sebetulnya sedang biasa-biasa saja, lagi nyantai-nyantai saja. Tiba-tiba dia pulang kantor. Bunda capek ya? Iya capek banget. Padahal tadi nggak pengen nangis kan, Bu. Tapi ketika disentuh, dipijit-pijit. Bunda capek ya hari ini. Iya capek banget gitu. Kenapa? Karena disentuh perasaan kita, hati kita disentuh. Sama kalau kita menyentuh logikanya dia, ayah hari ini keren banget. Ayah hari ini pendapatnya, idenya oke banget. Dia juga seneng. Tapi Allah sudah ngasih bocoran sama kita bahwa sebagian pasanganmu dan anak-anakmu musuh. Karena gak sependapat kita dengan anak-anak kita, Bu. Tetapi kata Allah, nih ayat Allah ini nendang banget. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kamu melihat perbedaan ini, kamu berlapang dada memaafkan. Kamu menyantuni, kamu memaklumi, memaafkan. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ibu pernah lihat gak ada orang tua yang dendam? Ada kan? Sampai gitu kan, Bu? Itu kalau di TV-TV begitu. Tidak akan pernah gitu kan, Bu? Tidak akan pernah memaafkan sampai 7 turunan. Belum tentu juga dia ngomong gitu bisa gitu ya, Bu ya. Artinya ketika seorang ibu mendapatkan anaknya tidak seide, tidak sepemikiran, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini dada harus dibuka seluas-luasnya untuk menerima apa adanya. Anak itu kan unik, Bu, seperti jari. Ada yang hebat, ada yang nunjuk-nunjuk terus, ini. Ada yang tengah-tengah, ada yang manis banget, Bu, duduk manis, saking manisnya gak bisa ngapa-ngapain. Ada yang seperti kelingking, tapi kan 5-5-nya kita genggam kan, Bu. Anak kita adalah bintang buat kita. Maka PR-nya buat kita jangan pernah mencela dan membuli anak orang lain. Kenapa? Buat kita anak itu misalnya bandel menurut orang lain. Tapi menurut ibunya, ya Allah anak bunda berani sekali. Kata orang songong banget tuh anak gitu kan, Bu. Tapi di mata ibunya anak ini berani. Anak ini hebat. Kalau ada orang lain, itu anak oon banget ya bengong mulu. Itu kata orang lain. Di mata ibunya anak ini pendiam, sabar, kalem gitu kan, Bu. Karena di mata orang tua anak itu hebat semua.
bangga punya anak seperti apapun bangga Bu. Nanti mereka pun akan bangga punya ibu seperti kita. Tapi kalau kita malu punya anak-anak seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Diumpetin anak kita, khawatir pun dia malu punya orang tua seperti kita. Bangga Bu. Apapun kekurangannya, bangga cari sisi baiknya saja. Nah di umur ini nih pembentukan nih Bu. 7 tahun kedua direkam sama anak-anak. Ngapain aja kita. Saat usia ini anak-anak sudah mulai mengingat-ingat kebersamaan mereka bersama kita. Contoh mohon maaf. Kita mungkin kuliah ngambil jurusan ini di kampus ini. Anak-anak ingat? Enggak ingat. Dia nggak peduli dengan jabatan orang tuanya, titelnya, jurusannya. Dia nggak peduli. Yang dia ingat hanya saat bersama dia Ibu. Anak-anak tuh begitu. Maka banyak anak-anak yang punya trauma, punya rasa kecewa, kesepian ya Bu ya. Pernah sedih, ada garis-garis di ubun-ubun Ibu. Pernah ngobrol sama seorang psikolog, ubun-ubun Ibu tahu nggak? Yang waktu kecil tuh dut-dut gitu. Itu ada garis-garis tuh di situ. Dia pengen marah ngebentuk garis. Dia pengen kesel bentuk lagi. Dia kecewa bentuk lagi tuh Bu. Kenapa? Dia pernah nulis di sebuah surat. Saya pernah baca Bu ada buku namanya judulnya itu kalau nggak salah ya Bu. Itu surat terbuka dari anak-anak. Saya baca pengen tahu anak-anak tabiatnya bagaimana. Kebiasaannya seperti apa saya baca tuh Bu. Itu ada tulisan anak gini. Aku pengen deh pulang sekolah cerita sama Bunda. Bunda tidak ada. Aku pengen deh ngobrol sama Bunda. Bunda di kantor. Aku pengen cerita tentang teman-temanku yang gak baik. Aku semangat pulang ke rumah tapi gak ada Bunda di sana. Saya baca itu nangis Ibu. Ya Allah, anak-anak tuh butuh kita. Saya pengen begini, Ibu gak ada. Aku iri sama teman-temanku kalau pulang sekolah bundanya sudah nunggu di pintu. Dia nyambut temanku, aku ngiri sekali katanya. Saya lihat Masya Allah tulisan anak-anak itu unik-unik luar biasa. Yang dia butuhkan adalah sentuhan kita, pelukan kita Ibu. Ada lagi yang nulis bundaku penyayang tapi sayangnya diungkapkan dengan teriakan. Nah jangan-jangan kita, nah mandi, ya Allah mandi. Teriak gak Bu? Makan cepetan makan, nanti masuk angin. Sayang, tapi sayangnya dengan teriakan. Allah ciptakan suara perempuan agak melengking dikit ya Bu. Kalau laki-laki agak ngebas. Allah ciptakan begitu memang. Karena kalau perempuan tuh berdongeng Bu. Dia cerita, dia ngobrol, nanti suara kucing gimana. Akhirnya datang seekor kucing, meong. Kita bisa bersuara macam-macam. Kalau laki-laki karena dia pemimpin, ayahnya itu pemimpin, suaranya agak ngebas, agak gede. Coba sama kita, nak sholat nak. Ya tar, kita ditembak tuh Bu, tar gitu kan Bu. Nak sholat nak, tar tembak lagi. Berapa kali kita mati? Nanti gitu kan Bu. Tapi ketika ayahnya pulang, udah sholat langsung bangun. Suaranya ngebas. Kenapa ya begitu ya? Memang begitu dia takutnya sama ayahnya. Kalau ada yang Allah berikan ibunya yang tegas, biasanya ayahnya yang lembut. Allah maha adil Bu. Kalau dua-duanya tegas anak mati berdiri mungkin Bu. Lari kemana? Ibunya begini, bapaknya begini gitu. Jadi nanti kita perhatikan. Kalau ayahnya lagi marah, kita jangan bantuin marah Bu. Tuh dengerin. Dia sakit hati mau lari kemana dia? Dia mau lari ke ibunya, ibunya bantuin bapak lagi kan gitu Bu. Jangan dibantuin. Kita bilang sama suami gitu. Ayah kalau ibu lagi marah sama anak-anak, ayah diam. Sama kalau ayah lagi marah, ibu akan diam. Terus kalau kita yang marah-marahan, jangan di sini, di kamar gitu. Jangan sampai anak-anak dengar kita lagi marahan, lagi cekcok gitu ya Bu ya. Nadanya pun kan gitu. Kenapa? Karena 7 tahun kedua sudah merekam semua tuh Bu. Jangan dikira anak-anak kita gak hafal Bu.
Anak perempuan ditengok ibunya, oh ibu sama ayah begitu, oh ibu sama ayah manja, oh sayang. Kita pernah ingat kan Bu orang tua kita bagaimana memperlakukan ayah kita? Nah itu 7 tahun kedua sebenarnya. Diingat sama dia semua. Nanti 7 tahun ketiga kata Ali apa? Jadikan dia seperti sahabat. Diajak ngobrol, dimintakan idenya gitu Bu. Nak mau lebaran cat rumah warnanya apa kira-kira ya gitu. Kalau di 7 tahun kedua capeknya di hati. Tadi kan Bu ditembak terus, nak sholat tar, ya Allah gitu. Kita ngusap hati terus. Nah 7 tahun ketiga dan seterusnya capeknya di mana? Di pikiran. Ya Allah nanti kuliahnya di mana? Pasangannya kira-kira siapa? Maka cari menantu laki-laki yang 3T. Takwa, tampan, tajir. Nah cari menantu yang gitu. Kalau cari menantu perempuan yang bagaimana? Cari menantu perempuan yang 3S. Solehah, sabar, cantik. Berarti gimana? Didik anak-anak kita begitu. Kalau kita pengen punya menantu yang 3T, anak-anak kita harus 3S. Kalau pengen dapat menantu yang 3S, anak kita harus 3T. Artinya bagaimana? Kalau ternyata nanti kita punya menantu, maaf ya Bu, punya menantu yang tidak sesuai dengan harapan kita, memang anak kita siapa? Kan begitu. Ini kita pengen dapat menantu yang 3S, anaknya 3T. 3T yang lain Bu, tua, tulalit, tertindas. Gimana Bu? Istrinya kasihan nanti. Biar seimbang gitu Bu. Nah belajar yang rajin. Biar nanti kamu menafkahi istri dan anak-anakmu gitu. Allah itu redo kerja dulu nikah gak apa-apa. Nanti akan Allah kayakan. Kenapa? Karena anak laki-laki dia wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi even dia cuma baru kerja, yang penting bisa ngasih makan, bahasa gampangnya ya Bu. Bisa bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, izinkan gak apa-apa. Karena kalau nunggu punya rumah, punya kendaraan lama banget. Ayatnya di Al-Quran apa Bu? Wa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu fakir, gak cukup, akan Allah kayakan. Jadi konsepnya bekerja, menikah akan Allah kayakan. Kalau bekerja kaya baru menikah, khawatir kayaknya lama, menikahnya juga lama. Karena kalau sudah 7 tahun kedua kan planning kita berbeda Bu dengan 7 tahun pertama. Kalau pertama masih capek di fisik, gitu kan Bu, masih nganterin ke sana kemari. Tapi kalau sudah 7 tahun kedua mengantar dia kepada masa tanggung jawab, udah baligh, sudah mukallaf. Di hadapan Allah sudah punya tanggung jawab menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Itu ketika 7 tahun kedua tuh Bu. Apalagi anak-anak sekarang ada yang mennya 8 tahun kan Bu. 8 sudah ada yang mens Bu. 9. Jadi kalau dulu masa murahaqoh itu 10 tahun mendekati balik Bu. Sekarang 8 tahun sudah bisa masa murahaqoh, sudah mendekati balik. Tadi kalau barek primer itu yang punya tanggung jawab ya Bu udah laki-laki mimpi, perempuan itu haid. Ada namanya balik sekunder. Balik sekunder itu kata psikolog balik sekunder itu ketika laki-laki suaranya sudah besar. Nak mau kemana nak? Mau ke mall. Gede Bu. Tapi dia belum mimpi. Kalau perempuan dia badannya udah besar gitu Bu. Udah bodinya udah terlihat tapi dia belum haid. Tuh balik sekunder seperti itu. Yang di hadapan Allah yang mana? Yang primer. Yang sudah mimpi dan yang sudah haid gitu. Diingat ya Bu, itu PR orang tua yang pertama kali tahu anaknya balik adalah kita. Kalau sudah 7 tahun ketiga kita menyiapkan dia untuk terbang. Kalau jadi laki-laki yang bertanggung jawab yang bisa memberi nafkah. Kalau perempuan bagaimana? Didik dia menjadi istri yang solehah. Karena kalau dia menjadi istri yang solehah, Masya Allah Ibu, kita dapat pahala jariah dari anak perempuan.
anak perempuan itu menjadi benteng orang tuanya dari api neraka. Jadi kita pahami kalau punya anak perempuan sebelum menikah, oke, dia atas kendali kita. Tapi setelah menikah, udah dia milik suaminya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika punya anak perempuan 4, siapa saja Bu? Anaknya Rasulullah Bu. Kalau anaknya Kade siapa Bu? Putri Rasulullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. 4 perempuan semua karena yang 2 meninggal ya Bu. Nah 4-4-nya ini dididik seindah mungkin dengan sentuhan Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anak-anak ini melihat figur ibunya, Khadijah itu kan Bu sosok terbaik. Wanita terbaik di surga Bu. Di surga Bu. Kita dapat stempel wanita terbaik sekelurahan aja udah seneng banget. Se-DKI, seneng banget Bu. Ini Khadijah wanita terbaik di surga. Figurnya ini anak-anak melihat ibunya seperti apa. Maka didikannya luar biasa. Gak pernah tuh Bu Rasulullah itu mencampuri urusan anak-anaknya tuh gak ada cerita. Karena beliau tahu anak perempuan milik suami setelah menikah. Ibu udah kenalan belum? Zainab nama suaminya Abul As. Kalau Ruqayyah itu dulu ya Bu pernah menikah dengan putranya Abu Lahab. Tapi ketika turun surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, cerai. Nikah dengan Utsman. Jadi Utsman punya istri pertama Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal turun ranjang. Nikah lagi dengan Ummi Kulsum. Maka dapat julukan Dzun-Nurain wal Hijratain. Dzun-Nurain yang punya 2 cahaya karena menikah dengan 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ummi Kulsum meninggal, apa kata Rasulullah? Seandainya aku punya anak gadis lagi, aku akan nikahkan lagi dengan Utsman. Kenapa Bu? Dermawannya luar biasa. Terus kalau Fatimah tahu ya Bu, suaminya siapa Bu? Ali radhiyallahu an. Dan Ali radhiyallahu an itu pandai bersyukur dengan suami, belajar dari beliau juga. Fatimah itu pernah berkomentar gini Bu. Dulu aku pernah mengagumi seorang pria. Kenapa? Kata Fatimah alim. Kedua zuhud luar biasa. Ali dibuat cemburu. Apa tanya Ali? Terus laki-laki ini sekarang di mana? Kata Fatimah, sekarang dia ada di hadapanku. Fatimah bisa ngegombal, masa kita kalah Bu? Sesekali bilang, ayah bisa mundur sedikit gak? Kenapa? Gantengnya kelewatan. Biar ada mesra-mesranya dikit. Nah anak tuh perhatiin tuh Bu. Kelak ketika dia menikah, anak laki-lakinya akan melihat bagaimana perilaku ayahnya kepada ibunya. Anak perempuan pun akan sama memperhatikan bagaimana harus berperilaku kepada suaminya nanti. Contoh yang kecil-kecil aja Bu, kecil-kecil lah. Ini seperti air aja nih, gak usah jauh-jauh air. Kalau ada air di atas meja, misalnya ya Bu. Kalau ibu yang gak ada asisten di rumah, itu air di atas meja setiap suami mau pulang, tandain oh suami dikit lagi pulang. Letakkan air. Syukur-syukur bisa ditanya, ayah mau minum air panas atau air dingin atau air meriang? Airnya panas dingin. Tanya tuh Bu. Itu anak perempuan memperhatikan tuh yang begitu-begitu. Oh jadi kalau suami pulang ditanya, itu memperhatikan tuh Bu. Kalau ibunya rajin bersolek di hadapan suami, rapi lah minimal. Rambut besok di belah kanan, besoknya lagi belah kiri. Kita kadang-kadang kan istiqomah ya Bu, belahan rambut. Wah kanan terus sampai botak. Foto lahir sama foto meninggal sama. Saking istiqomahnya kita. Itu anak perhatikan juga. Kenapa? Karena dia sudah waktunya untuk terbang. Menjadi pemimpin dan bertanggung jawab di rumah mereka masing-masing. Maka ngobrolnya diperbanyak. Ngobrol. Biasanya capeknya di mana tadi Bu?
di pikiran. Maka kata Allah di ayat selanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu ujian bagimu. Ujian Bu, jangan kaget kalau ada yang diuji lewat anak-anaknya. Kenapa? Karena nggak cocok diuji lewat suaminya. Kalau ada di antara kita diuji lewat suaminya, karena nggak mampu kalau diuji lewat anak-anaknya. Nggak ketuker Ibu, nggak ketuker ujian itu. Para nabi pun diujinya kan ada yang lewat anak, ada yang lewat istrinya. Sama, kita pun demikian. Anak nggak diuji, pasangan nggak diuji, kadang-kadang lewat harta kita. Maka bersyukurlah ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi surga kita lewat pintu itu. Maka Allah ingatkan, di sini dikatakan wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya Allah memberikan apa? Pahala di sisi Allah itu pahala yang besar. Ngedidik anak pahalanya besar. Menservis suami pahalanya juga besar. Maka mudah-mudahan kita bisa menikmatinya walaupun mohon maaf ya Bu. Kadang-kadang nangis. Pernah nangis Bu? Kenapa? Jadi kalau kita sudah tahu ternyata pahalanya besar, anak yang ada di rumah kita itu jalan kita menuju surganya Allah. Suami yang ada di rumah pun itu cara kita menggapai surganya Allah. Bersyukur, beruntung kalau Allah menyediakan surga di rumah kita. Maka nikmati saja prosesnya ketika mendidik anak-anak, enggak lama Bu biasanya. Nanti mereka ketika kuliah nih Bu, kita mulai kehilangan dia. Oh dia pergi keluar kota gitu kan Bu. Ketika dia nikah ya Allah dia sudah pergi dengan pasangannya. Maka ketika dia di rumah nikmati kebersamaan kepada atau bersama anak-anak kita sebelum Allah memanggil kita atau Allah memanggil mereka. Bahagiakan mereka sebelum kita meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita. Jadi kalau mau marah, ya Allah saya belum membahagiakan mereka ya Allah. Enggak jadi marah Bu. Kenapa kita khawatir ketika kita wafat dia belum punya kesan yang indah sama kita Bu. Kita belum membahagiakan dia gitu kan Bu. Padahal kita punya waktu untuk membahagiakan. Jadi kalau ada waktu-waktu liburan gitu Bu. Waktu-waktu lebaran, liburan, nikmati tuh Bu kebersamaan anak-anak dan cucu kita. Karena waktu itu sangat berharga. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan anak-anak. Jadi sudah dapat bocoran ya Bu, sebagian pasangan dan anak-anak itu musuh yang di otak dia dengan di otak kita berbeda. Dan diulang sama Allah, harta dan anak-anak adalah ujian tetapi insya Allah pahalanya besar. Kenapa disebut ujian? Karena bangun tidur otak kita langsung mikirin mereka Bu. Bangun tidur otak kita langsung mikirin pekerjaan. Ya Allah belum nyuci piring, belum ini, belum itu gitu kan Bu. Yang kita pikirkan anak-anak nanti sarapannya apa, makannya apa. Maka kata Allah adalah ujian. Mudah-mudahan lewat mereka lah surga-surga kita dan Allah memberikan kita kesabaran membersamai mereka. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab Ustazah, boleh ya? Boleh bunda-bunda yang mungkin ada pertanyaan, boleh angkat tangan sebelah mana? Ada yang bertanya, Bun? Ah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Nama saya Eva, Ustazah. Ustazah kebetulan tadi Ustazah bilang, Ustazah alhamdulillah dikaruniai 7 anak. Dan kebetulan saya dikaruniai 4 anak, Ustazah. Kadang di rumah terasa lelah, terasa capek. Dan gimana sih caranya kiatnya supaya kita tuh semangat terus dan yakin bahwa anak-anak itu anugerah dari Allah. Dan kita dikuatkan bahwa seorang ibu ya wajar ya kita manusia Ustazah. Kadang ngerasa kok begini ya gitu loh.
Mohon dikuatkan gimana kiatnya supaya kita merasa selalu damai dan selalu berkah berharap dari Allah. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disambung pertanyaan berikutnya. Boleh? Boleh bantu Bu di estafet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya, jadi saya punya anak laki-laki yang kebetulan saya dengan ayahnya itu sudah berpisah. Nah jadi ini anak saya itu termasuk fase yang 7 tahun kedua. Tapi di sini saya mau menanyakan karena anak saya ini yang pertama ini ikut dengan neneknya. Jadi dia tidak ikut dengan saya karena emang dari usia 2 tahun sudah sama neneknya. Nah di sini saya mau menanyakan, di sini kan anak itu dijadikan dia sebagai tawanan. Gimana cara saya yang sebagai orang tua yang tidak terlalu dekat dengan anak itu, saya bisa menjadikan anak itu jadi, saya bisa mendidik anak saya walaupun saya tidak satu rumah dengan anak saya gitu. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu solehah, ini ada pertanyaan dari mamah muda, Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Ada yang abad 4 udah ya. Terkait dengan bagaimana agar kita bisa ikhlas, bisa redho gitu ya. Mungkin tadi sudah saya contohkan, ini cerita sedikit. Ketika saya kuliah di Pakistan, itu punya anak 3 di sana. Jadi saya berangkat ke Pakistan 89, pulang 99. Datang sendiri, pulang berlima gitulah. Nikah di sana. Qadarullah saya Golkar. Golkar itu kesenggol mekar, gak boleh kena suami. Kena suami hamil gitu ya. Baru 7 bulan baby yang saya susui hamil, anak kedua. Anak kedua 7 bulan hamil lagi anak ketiga gitu ya. Masya Allah kecil-kecil. Itu bisa dibayangkan 7 tahun pertama itu kan bareng tuh. Susu pipi sementara harus kuliah gitu kan. Kuncinya tadi ketika misalnya Umi pipis, aduh ngantuk baru bikinin susu yang gitu ya misalnya ya. Yang kedua, yang ketiga minta diantar ke kamar mandi. Tapi ketika dia pipis, anak saya pipis, itu saya cuma melihat, ya Allah Masya Allah dia sehat gitu. Dia pipis lewat jalur yang Allah sediakan. Coba kalau dia pipisnya lewat selang. Coba kalau dia berbaring di rumah sakit. Enggak jadi marah, yang ada cuma alhamdulillah. Jadi saya antar ke pipis, nanti baru tidur lagi, Umi susu. Saya tatap ya Allah alhamdulillah dia bisa bicara. Coba kalau dia nggak bisa bicara, bagaimana dia minta susu sama saya? Saya bikinin susu. Ada kenikmatan gitu ya untuk menservis anak-anak. Tapi tadi iman itu kan naik turun. Iman kita kalau lagi naik Masya Allah solehah banget. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kalau solehah capek solehah gitu ya misalnya ya. Sekali-kali turunlah iman kita yang membuat kita marah. Terutama kalau udah capek, itu perempuan galak, Masya Allah. Capek itu galak. Kalau udah capek, dia pengen semua orang tahu kalau dia capek. Dia lagi capek, tiba-tiba suami bilang gini, Bun tolong bikinin kopi. Ya Allah ayah, bunda capek tahu ayah. Suaminya harus tahu dia capek. Anak-anak berantakin mainan, nak rapihin dong nak, bunda capek. Tuh anaknya harus tahu dia capek.
Nanti beli sayuran ke tetangga, di tukang sayur dia cerita, ya Allah hari ini capek banget. Satu komplek tahu semua kalau dia capek. Terus bagaimana caranya meminimalisir capek gitu. Jadi kalau orang terpaksa capeknya lebih terasa ya Bu. Kalau orang terpaksa capeknya lebih terasa ketimbang orang yang ikhlas gitu. Kenapa ibu-ibu kita, orang tua kita bisa mencetak anak seperti kita, tapi kita belum tentu bisa mencetak anak-anak kita seperti kita. Ketulusan mereka yang berbeda Ibu. Mereka nggak punya asisten rumah tangga kan Bu, anaknya banyak nggak punya asisten rumah tangga, enjoy aja, bahagia aja gitu kan. Kita kalau Mbak pulang kampung, ya Allah, rempongnya megang ini salah, megang itu salah gitu. Kenapa? Karena belum terbiasa. Maka yang pertama belajar untuk ikhlas. Belajar untuk bersyukur. Ya Allah alhamdulillah dia begini. Terus gitu. Alhamdulillah gitu ya. Sampai qadarullah gitu ya. Qadarullah punya anak yang terakhir yang ketujuh ini kan saya laki-laki lagi. Umur udah gak muda kan Bu. Umur mendekati 50 bawa badan saja sudah capek kan sebetulnya. Tapi ketika dikasih anak lagi, hamil lagi, ini mungkin yang terbaik. Berpikirnya selalu begitu. Dia yang terbaik. Jadi ngurus anak anak yang terbaik. Jadi kita agak semangat sedikit gitu. Ini anak yang akan dampingi saya nantinya. Ini anak yang akan bisa membahagiakan saya nantinya. Ini anak, jadi kita semangat untuk menservis anak-anak. Jadi pertama ikhlas gitu ya Bu. Kedua menikmati, bersyukur. Dan yang ketiga termotivasi bahwa mereka kelak akan menjadi anak-anak yang membahagiakan kita. Di hari kiamat, Masya Allah Bu, anak-anak yang kita didik itu di hari kiamat nyari ibunya, nyari ayahnya Bu. Ada kan Bu dalam riwayat dikatakan ketika seorang anak masuk ke surga dicari ibunya mana, ayahnya mana gitu. Dia lapor sama Allah, ya Allah orang tuaku mana ya Allah? Kata Allah orang tuamu di neraka nak. Masuklah kamu ke dalam surga. Apa jawab anak ini? Enggak mau ya Allah. Aku enggak mau masuk surga tanpa orang tuaku. Apa kata Allah? Tapi orang tuamu banyak dosanya. Dia mampir di neraka dulu. Baru nanti ke surga. Tapi anak ini bilang ya Allah. Aku bisa seperti ini karena mereka ya Allah. Aku bisa sholat karena mereka. Aku bisa ngaji karena mereka ya Allah. Aku memiliki akhlak yang mulia karena mereka ya Allah. Aku enggak mau masuk surga tanpa mereka ya Allah. Apa kata Allah kalau begitu cari orang tuamu di neraka nak. Tuntun bawa orang tuamu ke surga. Jadi kita yakin bahwa anak-anak yang kita sentuh ini, yang kita belai, yang kita didik akan mencari kita insya Allah di hari kiamat nanti. Itu mungkin untuk menambah, kalau lagi ngomel ini kayaknya kayak capek nih. Jadi meminimalisir capeknya juga gitu ya, enggak terlalu capek gitu. Kalau capek ya ada istirahatnya, kemudian kita melanjutkan pekerjaan kita. Sesungguhnya saya terinspirasi Bu, ketika saya sedang syuting, ada ibu punya anak 11 tanpa suami Bu. Sebelum syuting, sebelum sama-sama menyampaikan paparan, saya nanya sama ibu itu. Di belakang sebelum tampil saya nanya, Bu, ibu pernah marah gak sama anak-anak? Ya pernah lah. Ibu pernah gak sih anak-anaknya berantem? Ya pernah lah, namanya anak-anak gitu. Terus ibu bisa sabar bagaimana? Apa jawab ibu ini? Banyak yang pengen punya anak, gak dikasih sama Allah. Ibu dikasih banyak sampai 11 gitu. Terus masa ibu nangis dikasih anak 11 gitu Bu. Terus kalau anak berantem gimana Bu? Ibu masuk ke kamar, ibu nangis dulu. Nanti habis nangis baru ibu keluar lagi. Baru ibu ngadepin anak-anak lagi. Kalau orang tua saya, ibunda saya dulu begini. Menantunya nanya, Bu anak ibu kan banyak, kalau Allah kasih lagi mau gak? Mau, kan Allah yang ngasih. Sebuah ketulusan yang dicontohkan orang-orang terdahulu luar biasa. Sehingga kita malu kalau ya Allah anak cuma segini udah gitu ya Bu. Nah itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya insya Allah. Yang kedua bagaimana terkait anak yang dititipkan sama omanya, sama neneknya.
Ibu di sini ada yang MC ya Bu, Momong Cucu. Nah, jadi MC, Momong Cucu. Sebenarnya orang tua kita udah capek ngedidik kita ya Bu. Kalau dia ngedidik cucu lagi, ngerawat cucu lagi, capeknya nambah. Kecuali kalau neneknya yang mau. Nak, cucu nemenin ibu dong, nah ibu kesepian, gak ada yang nemenin gitu. Memang neneknya minta agar cucunya bersama dia. Itu pun mohon maaf, neneknya ndak dibuat capek. Sudah ada yang merawat anak kita. Biar nenek sekadar ngawasin aja gitu. Itu kalau ada rejeki. Terus bagaimana kondisi membuat kita nggak bisa melakukan itu semua. Kita harus bekerja, anak harus dititipkan sama neneknya. Ngobrol lah sama nenek di situ. Nek, anak saya sudah umur 7 tahun kedua. Jadi kita ngobrol, Nek kata Ali 0 sampai 7 itu jadikan dia raja. Kita servis, tapi kita ngajak ngobrol sama anak, nak kita nasehati karena kita penasehat raja. Nanti ketika anak umur 7 tahun kedua, itu dididik disiplin ya Ma. Kita bilang sama ibu kita, sama asisten kita, sama orang-orang terdekat, orang-orang kepercayaan kita. Entah itu neneknya, babysitternya, atau asisten kita di rumah. Kita udah bilang jangan nonton yang begini, jangan yang buka aurat. Udah kita kasih wanti-wanti. Kita ngobrol tuh, tolong ya Mbak atau tolong ya Bu. Anak ini udah dibentuk nih 7 tahun kedua. Biar sama-sama enak dilatih sholat. Tapi bukan berarti kita lepas tangan. Ngobrol juga sama anak kita, kita punya me time bersama dia. Sabtu Ahad misalnya, Sabtu Ahad kan bisa ngobrol sama anak kita. Ajak main, ajak makan, di situ kita bisa memasukkan hal-hal positif kepada anak kita. Bu, ada 3 waktu nih Bu yang bisa dipakai untuk ngasih nasihat. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada anak kandung atau kepada para sahabat itu 3 waktu. Ini 3 waktu bagus banget. Yang pertama kapan? Yang pertama saat akan pergi. Ibnu Abbas ketika akan pergi itu dikasih nasihat sama beliau, apa nasihatnya? Ya gulam ihfadillah yahfadzika. Nah, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi kalau anak laki-laki jangan panjang-panjang. Nah, jangan lupa sholat. Nah, jangan lupa kabari. Kalau panjang-panjang dia udah bawa ransel langsung pergi. Nah, kita cari-cari, udah gak ada dia. Jangan panjang-panjang kalau anak laki-laki, poinnya saja. Kupingnya gak terlalu tebal setebal anak perempuan. Kalau anak perempuan kupingnya agak tebal karena biasa ngerumpi nantinya. Dia ngedengerin gitu kan Bu, perempuan. Jadi kalau anak perempuan kita ngobrol panjang dia terima. Nanti kalau aku malah nanya dia Bu. Jadi akan pergi. Nah, Bunda titipkan kamu di kampus ini, semoga Allah memberikan kamu ilmu yang berkah, bermanfaat. Itu saat melepas anak tuh begitu. Atau nak jangan lupa, kabari. Nak jangan lupa sholat, nak poin-poinnya saja. Kalau anak laki-laki ya Bu, anak perempuan bolehlah sepanjang mungkin. Yang kedua kapan? Yang kedua saat makan. Mau makan-makan, mau traveling lagi jalan-jalan, kan makan tuh Bu, nah kumpul tuh Bu. Kita bilang nah alhamdulillah. Allah memberikan kita nikmat, bisa ngobrol bareng, bisa makan bareng, bisa jalan-jalan bareng, itu sampaikan. Dulu ada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah, saat akan makan tangan kirinya nih Bu gerak gitu. Ibu pernah lihat gak orang Arab makan pakai nampan besar? Pernah makan kan Bu? Nah, mereka tuh makan nampannya besar. Nah Umar bin Abi Salamah itu tangan kirinya gitu Bu. Apa kata beliau? Ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nah makan pakai tangan kanan. Oke. Nah makan baca bismillah gitu. Sambillah ya Bu, sambillah nak makan baca bismillah. Wakul biyaminik makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik makan yang terdekat saja. Jangan ngambil yang tengah-tengah yang jauh, yang terdekat saja gitu. Itu nasihat Rasulullah pada Umar bin Abi Salamah saat sedang makan. Kalau ibu punya anak atau punya cucu masih balita, masih batita, kan gak mungkin kita bilang, nak Rasulullah bersabda nak, kan gak mungkin.
Orang masih balita batita mana ingat dia kan Bu. Kita bisa menyampaikan hadis tersebut dengan lagu. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Rasulullahnya kesimpan, hadisnya tersimpan. Karena anak-anak gak mungkin Rasulullah bersabda dalam hadis, enggak bisa. Terus dia berantakan, berebutan makannya. Kita bilang makan tidak berantakan, makan tidak berebutan, makan harus dihabiskan seperti Rasulullah. Jangan sampai anak nanya, Bun Superman sama Rasulullah hebatan mana gitu. Rasulullah dong, kalau Rasulullah kan ceritanya ya begitu gitu ya. Jadi ngobrol padahal isinya ayat Al-Quran, isinya hadis gitu. Tetapi disampaikan, dikemas dengan cerita-cerita indah, cerita-cerita yang mudah dicerna gitu ya. Biar anak ingat. Yang ketiga kapan? Saat anak sakit. Jangankan anak, kita Bu, kita yang udah tua saja, kalau lagi sakit hati kita sensitif tuh Bu. Kalau lagi sakit ingat Allah enggak Bu? Oh ingat banget. Pinggang pegel, ya Allah, pinggang pegel. Udah mulai duduk gemeter, nah, sama tuh. Sholat ya Allah gitu kan Bu. Nah, habis pengajian mau bangun nyari pegangan, ya Allah gitu kan. Biasa kan kalau dugem gitu Bu, orang duduk gemeter, kita ya Allah terus. Jangankan anak-anak kita pun sama. Kalau sudah dikasih penyakit, Allahnya keluar. Anak-anak begitu. Apa kata Rasulullah? Orang sakit itu doanya seperti malaikat. Jadi kalau anak sedang sakit, nah kita dampingi itu. Kan Bunda bilang kemarin misalnya jangan ngebut naik motornya atau gitu ya. Maka ketika kita menyampaikan dia dalam kondisi sedang sakit, hatinya lagi bersih, lagi dekat sama Allah. Nasihat yang kita sampaikan itu menyerapnya cepat. Jadi waktu pergi, waktu makan dengan waktu sakit ini golden timing, ini golden opportunity, kesempatan emas ngisi tuh. Diisi anak-anak kita dengan obrolan-obrolan dan itu disesuaikan dengan umurnya. Terkait dengan usia berapa gitu ya. Kalau dia cocoknya diajak diskusi ya nggak apa-apa. Tapi diisinya di 3 waktu yang disebutkan barusan. Baik, alhamdulillah nggak terasa jam 11 lewat ya Bu. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya milik Allah saja. Kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.